Masyarakat China akui kehebatan timnas Indonesia. Mereka bahkan mendukung pasukan Garuda untuk permalukan timnas China dengan skor yang telak. Dukungan itu bukanlah tanpa alasan, sebab melihat hasil 3 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kedua tim memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Timnas Indonesia kendati masih duduk di posisi kelima klasemen grup C, namun anak asuh Sintayong belum terkalahkan. JNZ dan juga kolega tercatat meraih 3 hasil imbang atas Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain. Di sisi lain, timnas China tampil dengan sangat buruk dalam 3 laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Naga tercatat meraih 3 kekalahan atas Jepang, Arab Saudi dan juga Australia. Melihat statistik tersebut, salah satu media asal China 163.com bahkan menyebut persentase peluang timnas China mampu meraih kemenangan atas timnas Indonesia hanya 30%, sedangkan 30% lagi laga diprediksi akan berakhir imbang. Lalu 40% lainnya menunjukkan China berpeluang kalah akan timnas Indonesia. Lebih dari itu, media tersebut juga menyoroti banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyebut para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berkarir di Eropa ini membuat kekuatan kedua tim menjadi sangat timpang. Indonesia memiliki 13 pemain naturalisasi yang sebagian besar berasal dari Eredivisie, termasuk banyak pemain utama Eredivisie. Siapakah di antara pemain China saat ini yang bisa mendapatkan pijakan di Eredivisie? Tulis 163.com. Bukan hanya media setempat, masyarakat China juga memprediksi timnas negaranya akan kalah dari timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh para pendukung timnas China di berbagai platform media sosial. Indonesia mempunyai kekuatan untuk mengatakan hal tersebut. Menang dari timnas China, tulis salah seorang netizen China. Saya percaya Indonesia bisa mengalahkan China, ujar netizen yang lain. Indonesia mungkin lebih kejam dari Jepang. Tim nasional sepak bola China akan kalah 8-0, kata netizen yang lainnya lagi. China diklaim hanya memiliki peluang 0,1% lolos ke Piala Dunia 2026 jelang melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam lanjutan matchday keempat babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Dragon akan menjamu Indonesia di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao Selasa 15 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Babak ketiga kualifikasi ini jadi salah satu jalur yang menentukan lolos atau tidaknya tim negara ke Piala Dunia 2026. Juara dan juga runner-up grup dari babak ketiga ini akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan juga keempat menjalani babak playoff. Dikutip dari media China Nianzhou, berdasarkan cuitan We Global Football, tim-tim seperti Jepang, Iran, dan juga Korea Selatan memiliki kans lebih besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jepang yang telah mengoleksi 3 kemenangan punya peluang 99,99% lolos, Iran yang mengoleksi 7 poin peluangnya 98%, Korea yang juga punya 7 poin memiliki kans 97,5%. Sementara China yang akan jadi lawan timnas Indonesia memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sebesar 0,1%. Saat ini China menghuni dasar klasemen grup C dengan 0 poin usai kalah dalam 3 laga. Sedangkan Indonesia mempunyai 3 poin setelah 3 kali imbang. Laga melawan Indonesia bisa jadi duel hidup dan mati bagi China. Pasalnya apabila kembali kalah, peluang China ke playoff disebut bakal tertutup. Usai kalah 3 kali beruntun, tugas pasukan Branko Ivankovic mengejar tiket playoff terbilang berat. Sekalipun menang atas timnas Indonesia, China belum tentu meninggalkan dasar klasemen. Apakah Jairo Ridowok menyusul Kevin Dix dan juga Calvin Verdong gabung timnas Indonesia setelah satu tim di timnas Belanda U19? Ya, setelah Kevin Dix resmi diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu 12 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat, banyak yang memperkirakan Jairo Ridowok menjadi pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Medio September 2024, Yusa Nugraha selaku ex-pesepak bola asal Indonesia yang sering menginterview pemain keturunan mendapatkan informasi dari Danny Van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yusa Nugraha mendapatkan informasi dari Danny Van Laar bahwa Jairo Ridowok positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast Danny Laar, salah satu yang dia sebutkan potensial adalah Jairo Ridowok.
kata Yusa Nugraha di channel YouTube-nya Minggu 15 September 2024. Sementara itu PSSI kabarnya sudah mendekati Chairo Ridewok sejak awal tahun ini. Namun karena gelandang Royal Antwerp ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia. Banyak yang berharap Chairo Ridewok melakoni proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang pada tanggal 15 November 2024 dan juga Arab Saudi 19 November 2024. Ya, jika ini kesampaian, Chairo Ridewok bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dix dan juga Calvin Verdong layaknya di timnas Belanda U19. Salah satu momen ketiganya bekerja sama saat timnas Belanda U19 menghadapi Norwegia U19 di Piala Eropa U19 2015. Back timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan tak akan tampil saat lawan China pada Selasa esok hari. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Sebelumnya kondisi Jordi Amat memang masih dipantau lantaran cederanya kambuh saat laga lawan Bahrain. Dan hari ini telah diputuskan Jordi Amat dipastikan belum pulih dari cedera. Jordi Amat juga akan dipulangkan ke Malaysia untuk kembali ke klubnya Johor Darul Ta'zim. Ia akan melanjutkan proses pemulihan di klubnya. Tim dokter juga sudah mengkonfirmasi bila mantan bek Swansea City itu tidak bisa berlatih hari ini dan juga besok untuk pertandingan. Dan kemungkinan hari ini akan kembali ke klub, dikarenakan untuk proses penyembuhan supaya cepat. Jelas Sumarji, saya sudah koordinasi dengan klubnya agar supaya Jordi dibantu untuk MRI dan lain sebagainya. Karena kan memang kondisinya, katanya dokter tim kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan latihan hari ini dan besok untuk pertandingan. Maka diputuskan tadi Jordi akan kembali ke klub, tambahnya. Di samping itu, dengan kepulangan Jordi ke JTT, skuad timnas Indonesia berkurang satu pemainnya menjadi 26 pemain. Di tengah kontroversi pemain naturalisasi dan juga pemain abroad yang menghiasi skuad timnas Indonesia, Sintayong tampaknya tetap memperhatikan talenta-talenta di Liga 1. Hal ini terlihat dari keputusan Sintayong yang selalu menurunkan representasi dari Liga 1 sebagai starter tiap timnas Indonesia berlaga. Keputusan ini sebenarnya sudah terlihat sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dengan banyaknya pemain abroad dan juga pemain keturunan yang lebih berkualitas masuk ke skuad timnas Indonesia, prinsip ini tetap dipatuhi oleh Sintayong hingga saat ini. Dengan kedatangan pemain-pemain abroad top seperti CHS, Tom Haye, Calvin Verdong, dan juga Martin Pas, Sintayong tetap berpegang teguh untuk selalu menurunkan pemain Liga 1 sebagai starter. Seluruh pemain Liga 1 yang dipercaya tersebut juga memberikan impact yang baik buat timnas Indonesia. Saat laga lawan Arab Saudi, Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho jadi starter menjadi representasi Liga 1. Ridho bermain solid serta Witan memberikan operan kunci sebelum gol yang jadi perdebatan antara Saniwas atau Ragnar Oratmangun. Lusa saat lawan Australia, Rizky Ridho jadi starter dan juga sukses mencatat clean sheet. Pada laga terakhir lawan Bahrain, nama Malik Rizaldi mencuri perhatian setelah tampil apik. Walau di awal laga Malik harus berdarah-darah usai berbenturan dengan pemain Bahrain, ia berhasil membuktikan kontribusinya saat gol pertama timnas Indonesia. Ya, namun siapa pemain yang akan ditunjuk kita tidak pernah tahu, karena pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sangat mengejutkan. Bagaimanapun, kompetisi Liga 1 adalah kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga muaranya adalah ke timnas Indonesia. Hasil timnas Selandia versus timnas Malaysia. Setelah bermain 90 menit di Auckland, Selandia baru menang 4-0 atas timnas Malaysia. Hasil ini sekaligus balas dendam dari Selandia Baru kepada Malaysia yang sering menghajar negara-negara Oseania. Pada 2023, Malaysia pernah menghajar Kepulauan Solomon 4-1 dan Papua Nugini 10-0. Kelar laga ini, skuad Malaysia langsung pulang ke negeri jiran. Arif Aiman dan juga kawan-kawan dijadwalkan hanya melakoni satu laga uji coba internasional pada FIFA Matchday Oktober 2024. Sementara itu, timnas Malaysia sejatinya mengagendakan 2 laga uji coba internasional bulan ini. Namun ada 8 negara Oseania yang menolak proposal dari Malaysia dengan alasan bentrok dengan jadwal laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkunjung ke Thailand dan juga bertemu dengan Presiden Sepak Bola Thailand Walpam Lamsam atau Madampang. Sebenarnya Madampang sebelumnya pernah berkunjung ke Jakarta dan juga bertemu dengan Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan juga Madampang membahas beberapa hal termasuk perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Setelah pertemuan tersebut, Erick Thohir yang akhirnya memutuskan berkunjung ke Thailand. Ini diungkapkan dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadinya Senin 14 Oktober 2024.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas. Salah satunya soal pembangunan dan juga pembinaan pemain usia muda yang berjenjang. Selain itu, mereka juga membahas soal bagaimana perbaikan kualitas wasit, dengan harapan wasit-wasit di Asia Tenggara bisa bersaing di level Asia. Tak hanya membahas soal pembangunan saja, Madampang memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Seperti yang diketahui beberapa waktu yang lalu, Madampang mengungkapkan rasa senangnya karena melihat timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Orang nomor 1 Federasi Sepak Bola Thailand itu memberikan dukungan dan juga apresiasi kepada timnas Indonesia yang tengah berjuang saat ini. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi China. Jelang laga ini, Madampang pun memberikan dukungan skuad Garuda yang masih berjuang di putaran ketiga ini. Terima kasih apresiasi dan dukungan untuk Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Erick Thohir. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.